Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira buat kita semua. Ultah Fresh Juice yang ke-10 akan diadakan kembali di hari Jumat 25 November 2022 pukul 5 sore sampai 10 malam di Hotel Swiss Bell Rainforest, Kuta, Bali, bersama para pengisi dan pendengar Fresh Juice. Sampai hari ini, sisa kursi hanya tersedia untuk 350 orang lagi. Yang mau daftar bisa langsung menghubungi WhatsApp 0813 5390 4939. Sekali lagi 0813 5390 4939. Biaya 100.000 sudah mendapatkan kaos gratis hanya untuk 300 pendaftar pertama, dan juga sudah termasuk makan malam dan souvenir Fresh Juice. Setelah acara ulang tahun Fresh Juice ini, keesokan harinya tanggal 26 November juga akan ada siarah bersama Fresh Juice ke Gua Maria di Bali dengan biaya tambahan. Berita gembira lainnya, akan ada door prize handphone dan door prize utama gratis siarah ke Holy Land 12 hari bersama Fresh Juice di tahun 2023 untuk satu orang pemenang. Yuk kita buruan daftar sebelum penuh kuotanya. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini, Kamis 13 Oktober 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Katarina Novianti Sugita dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Bacaan ini merupakan penggalan percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sobat Fresh Juice, siapakah santo atau santa pelindung Anda? Apakah Anda tahu kisah hidupnya? Mengapa orang ini bisa digelari santo atau santa? Apa tindakannya yang bisa kita teladani? Dan apakah kita sudah meneladaninya? Santa pelindung saya adalah Santa Katarina dari Siena. Beliau adalah salah seorang yang digelari doktor gereja karena tulisan-tulisannya yang luar biasa. Sejak kecil beliau sudah mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Beliau sangat mencintai Tuhan sehingga sering kali mengalami ekstasi. Jiwanya terangkat dan dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Dan hasil pembicaraannya, hasil dialognya dengan Tuhan dituangkan ke dalam satu buku yang berjudul Dialog. Beberapa tahun lalu saya berkesempatan mengunjungi kota Siena. Di situ ada gereja tempat relikwi Santa Katarina dari Siena ditaruh. Di sebelah gedung gereja yang megah itu ada juga satu gedung lain yang sama megahnya. Tetapi itu bukan gereja, ternyata itu gedung sekolah. Dan rupanya banyak peziarah-peziarah termasuk saya yang salah masuk. Kami mencari Santa Katarina dari Siena, tetapi kami masuk ke gedung sekolah itu. Hingga akhirnya di pintu gerbang sekolah itu dipasang tulisan besar-besar. Santa Katarina dari Siena ada di gedung sebelah, dia tidak ada di sini. Begitu katanya. Rupanya murid dan guru di sekolah itu merasa terganggu karena banyak orang yang bolak-balik masuk, tetapi bukannya mau belajar, tetapi mereka mencari Santa Katarina dari Siena. Tetapi Sobat Fresh Juice terkasih, ketika saya membaca perikop ini, saya menyadari dan saya merenungkan bahwa yang terpenting sebetulnya bukan peziarahan fisik, mengunjungi makam santo-santa pelindung kita, atau mencari relikwinya, menyentuh relikwinya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah peziarahan batin kita. Apakah saya yang menyandang nama Santa Katarina dari Siena sudah meneladani hidupnya? Apakah saya juga sudah mencintai Tuhan seperti Santa Katarina dari Siena mencintai Tuhan? Apakah saya sudah mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan seperti Santa Katarina dari Siena? Itu yang penting, peziarahan batin kita. Bagaimana kita meneladani hidup santo dan santa pelindung kita, itulah yang terpenting. Hari ini di dalam perikop yang kita baca, Yesus menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Rupanya mereka sibuk dengan hal-hal yang fisik, yang lahiriah. Mereka membangun makam-makam yang indah untuk para nabi mereka. Tetapi mereka tidak mau dengar omongan nabi. Saat nabi-nabi itu masih hidup, nenek moyang mereka itu membunuh, menangkap nabi-nabi itu. Tidak mau mendengarkan para nabi. Padahal nabi itu kan utusan Allah. Nabi itu diutus untuk menyampaikan pesan Allah bagi umatnya. Tetapi umatnya tidak mau mendengar. Dan umatnya malah membunuh nabi-nabi itu. Sekarang generasi demi generasi berlalu. Dan yang mereka lakukan bukannya meneladani nabi itu, mengikuti omongan nabi itu. Tetapi mereka malah membangun makam yang indah supaya orang-orang bisa berziarah ke makam nabi-nabi itu. Padahal bukan itu yang penting. Itu sebabnya Yesus menegur mereka dengan keras. Itu sebabnya Yesus mengecam mereka. Karena mereka
hanya peduli pada hal-hal lahiriah. Mereka tidak peduli pada pesan yang dibawa oleh nabi itu. Nenek moyang mereka telah melakukannya. Nenek moyang mereka menolak nabi-nabi utusan Allah. Dan saat itu pun mereka melakukan hal yang sama kepada Yesus, sang nabi besar. Mereka tidak mau mendengarkan omongan Yesus. Mereka menolak Yesus. Bahkan mereka terus mencari cara bagaimana mereka bisa menangkap dan membunuh Yesus. Mereka tidak peduli pada pesan Yesus. Mereka tidak mau dengar pesan Yesus. Mereka tidak mau meneladani Yesus. Mereka hanya mau membunuh Yesus. Sobat Fresh Juice, perikop hari ini mengingatkan kita untuk mencari Allah, untuk melakukan peziarahan batin, bukan hanya hal-hal fisik atau lahiriah, tetapi mari kita melakukan peziarahan batin menuju kekudusan seperti yang Allah inginkan. Salah satu caranya adalah dengan meneladani hidup santo atau santa pelindung kita yang sudah jelas mereka sudah membuktikan dan menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan dan sesama lewat teladan hidup mereka. Jangan hanya menyandang nama mereka secara lahiriah, tetapi mari kita teladani hidup mereka secara batiniah. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk orang-orang kudus yang telah mendahului kami. Teladan hidup mereka akan menjadi teladan bagi kami, akan menjadi penyemangat bagi kami, menguatkan kami untuk terus melangkah menuju kekudusan, untuk terus belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Beri kami kekuatan, beri kami rahmat-Mu agar kami mampu meneladani hidup para santo-santa pelindung kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Oktober 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa mendaftar Fresh Juice Live ke-10. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.